Ini adalah salah satu bus yang paling langka yang ada di Indonesia, dimiliki oleh PO Sumber Alam. Mari kita review. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Baston Hitam Channel. Oke teman-teman, kita lanjut mereview bus dari PO Sumber Alam ya. Kita lihat dari sini dulu ya. Oke, kita lihat ke depannya ya, penampakan dari depannya, samping, depan, belakang, apa aja pokoknya ini klasik dan klasik, sangat lawas dan sangat legend, sangat langka pokoknya teman-teman. Dan bus ini uniknya ya, masih beroperasi ya, masih bisa jalan dan layak jalan teman-teman. Tapi memang khusus kota-kota Purworejo saja. Nah, bus ini itu nama bodinya tuh bodi dari Mitsubishi ya. Namanya itu MR470 ya. Ini awal mulanya itu dimiliki oleh tentara Indonesia ya, tentara angkatan udara ya. Terus dibeli oleh PO Sumber Alam dari Purworejo, teman-teman gitu. Dan ini bus yang bisa dibilang jos pokoknya ya, mencuri perhatian orang-orang yang mampir ke Jamnas ini, ke 14 yang ada di Madiun teman-teman ya. Oke, terus untuk sasisnya ini pakai sasis dari Mitsubishi ya. Jadi bus ini juga sak gelondong dari Jepang dibawa ke Indonesia gitu, zaman dahulu. Jadi pakai sasis dari Mitsubishi dengan mesinnya kodenya 6DB1 berkapasitas sekitar 8.550 cc dengan tenaga sekitar 165 PS atau horsepower. Tapi kalau untuk torsinya saya belum tahu, silakan teman-teman komen ya. Oke, penampakannya seperti ini, pokoknya zaman dahulu ya unik ini, jadul. Nah, kita lihat dari atas dulu ya. Dari atas itu ada seperti lampu kota 1, 2, 3, 4, 5. Jadi warna-warni teman-teman, kuning, hijau, putih, ada biru, ada kuning dan sebagainya. Dan ini awal mulanya juga ada tulisannya, tapi mungkin dikletek ya, tapi di dalamnya ada lampunya gitu. Itu lampu kota yang bentuknya tuh kayak roket gitu. Nah, untuk kacanya seperti ini, kacanya ini dibagi dua ya, ada di kanan dan di kiri. Oh ya, di sampingnya juga ada. Jadi di sisi kiri kanan ya, atau pipinya itu ada kaca ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4 kaca dibagi 4. Ada sekat-sekatnya, dan ini wipernya ada 2. Dan ini logo dari Mitsubishi Fuso. Oke, untuk di bagian sini depannya ya teman-teman, ini ada gundukan. Jadi ini kalau dibuka ya bolong gitu teman-teman. Nah, kita bergeser ke sini ya. Untuk headlampnya di sini, headlampnya ya gini bulat gitu, seperti ada 2 seperti ini. Dan ini masih bolam, jelas masih bolam semua, berwarna kuning. Dan untuk sennya berada di sini, tapi ini apakah sennya memang berbentuk seperti ini panjang ya, saya nggak tahu. Apakah dulunya juga bulat, mungkin harusnya ini bulat ya dulu ya teman-teman gitu. Dan ini semuanya besi ya, besi semua dan kokoh. Nih las-lasannya, nat-natan lasan nih. Oke, di sini untuk lampu fog lampnya juga masih bolam juga ya. Dan ini bempernya besi, bumper besi. Dan ini buat narik ya, towingnya. Kalau terjadi apa-apa bisa ditarik di sini karena terhubung dengan sasis. Tuh. Kurang lebih untuk lampunya yang sebelah kiri juga sama ya, mesinnya. Dan untuk apa namanya lupa, spionnya. Jadi spionnya kayak gini nih, tangkai pipa terus seperti ini.
di sini ada untuk melihat ke depan itu. Apakah ini tambahan? Nggak tahu saya. Oke, untuk melihat yang sebelah kanannya seperti ini ya, tangkai gitu teman-teman. Oke, kurang lebih penampakannya seperti ini ya kalau dilihat dari sebelah kanannya gini. Oke, kita keliling ya ke kanannya. Permisi. Kita ke kanan, di sini kita bisa lihat liverynya. Ini livery dari PO Sumber Alam Purworejo. Nah, ini sudah ada tulisan online ticketing system Sumber Alam support by Bos ID. Ini banyak sekali nat-nat las-lasan teman-teman. Jadi ini dulunya kalau saya rasa tuh plat-plat yang dibentuk gitu. Plat-plat yang dibentuk terus dilas gini. Ini lasnya kalau nggak salah mungkin seperti las welding titik gitu. Ini disambung-sambung karena masih kelihatan sambungan-sambungan partnya, jadi tidak seperti bus-bus sekarang atau bodi mobil ya, situ samping kanan atas itu satu plat gitu, enggak. Ini dibagi dengan plat-plat yang banyak terus disambungkan gitu. Nah, untuk peleknya di sini juga pelek bawaan Mitsubishi ya. Ini bautnya 1 2 3 4 ya, pakai baut 8 dengan ring 2 berapa ini? Aduh, nggak kelihatan teman-teman, ring nggak kelihatan teman-teman, mohon maaf, nggak kelihatan, nanti kalian lihat di belakang. Oke, ini penangkut sampingnya. Terus untuk ban serepnya berada di bagian tengah sini, di sini serepnya. Ini tangki BBM-nya mungkin kalau masih fungsi ya, berada di sini. Ini bagian belakangnya. Untuk peleknya di sini pakai ring 20, ring 20. Dan untuk panjangnya ini kayaknya setara dengan bus medium long deh, medium long itu berapa ya? Kurang lebih hampir 9 meteran teman-teman. Ini medium long, panjangnya segini, untuk lebarnya mungkin 2 meter, tingginya bus medium gitu. Nah, di sini ada pintu sebelah kanan. Oh, enggak ding, ini pintu emergency teman-teman. Jadi ini pintu emergency. Di sini ada tulisannya emergency door ya. Pokoknya banyak kaca-kaca ya di sini, kaca-kacanya atas dan bisa dibuka nih, nanti kita lihat ya, bisa dibuka. Di atas ada kayak blower ya, ada blower ataupun udara biar masuk gitu teman-teman. Oke, kita lihat mesinnya. Kita di samping di sini juga ada kisi-kisi mesin. Mesinnya berada di dalam, tidak kelihatan ya. Jadi mesinnya berada di bagian belakang, bus bagian belakang tahun 60-an ya. Dan kalau saya lihat dari belakang di sini bahkan seperti wajah depan ya. Jadi bukan mesin tapi wajah depan ya. Di sini kayak sen ya, ini lampunya, jadi agak nyaru gitu. Bahkan untuk kaca di depan sini juga sama ya. Jadi bentukannya seperti VW kombi gitu ya kalau bagian belakang. Dan untuk di atas ada lampu stop lamp ya di atas sana, seperti rujal juga gitu. Jadi ini sen, rem, terus di sini lampu mundurnya nih. Ini mesinnya berada di sini nih. Mesinnya tadi ya, lupa saya tipenya. Kurang lebih seperti ini teman-teman bagian dalamnya nih. Ini full kisi-kisi mesin ya. Mungkin saja nggak ada radiator. Makanya banyak kisi-kisi mesin yang dilihatkan di sini. Di sini bempernya juga besi teman-teman. Bempernya juga besi ya. Ini knalpotnya berada di sebelah kiri. Tuh, blong. Jadi memang benar ya. Ini full ya. Dan saya rasa bisa dibilang ini nggak ada radiator. Oh ada ding. Oh ada radiator teman-teman. Jadi ada radiator. Radiatornya berada di sebelah sini. Pastinya bahaya kalau overheat ini. Ya. Kalau ngolet engine-nya, silindernya ngeri itu. Oke, kita lihat ke bagian sebelah kiri ya. Di sini tidak ada pintu. Apakah ini dulu pintu? Apakah emang pintunya lewat
sebelah kiri sana saja ya. Saya nggak tahu teman-teman ya. Oke, kurang lebih untuk penampakannya seperti ini ya dari samping. Ini sebelah kiri masih pakai per, jelas ya, zaman tahun kapan kalau nggak pakai per ya. Nah, ini PO Sumber Alam teman-teman ya. Jadi mungkin saya bisa izin masuk, saya izin Bapak ya. Kalau boleh ya teman-teman ya. Oke, kita kembali ke depan lagi, kurang lebih seperti ini penampakannya teman-teman kita. Izin. Oke, saya sudah izin teman-teman. Apakah cara bukanya gimana ya? Oh, didorong ke dalam terus dibuka seperti ini. Oke, kita masuk ya. Nah, kita masuk. Nah, ini kabin kemudi dari bus Mitsubishi. Ini palangnya 3 teman-teman. Tutup lagi daripada Siap. saya masuk ya. Siap. Nah, ini saya pikir tuh personelnya tongkat teman-teman. Ternyata kok tongkat apa? Umplung yang ada di setir di sini ya, seperti L300, ternyata seperti ini. Tongkat ini zaman dulu tongkat, dan ini koplingnya 4 percepatan 1 mundur. Kita lihat speedometernya ya. Kita lihat speedometernya di sini untuk kecepatan. Ini untuk angin. Di sini ada RPM, ada BBM, suhu, terus tekanan oli juga ada, temperaturnya teman-teman. Ini ada indikator lampu-lampu tapi sudah mati nih. Dan ini untuk engine brake-nya di sini. Dan ini tombol-tombol apa saya nggak tahu. Dan ini juga tombol apa saya juga nggak tahu ya teman-teman. Pastinya kopling ya, 3 pedal teman-teman gitu. Oke, kurang lebih untuk bagian depan seperti ini. Dashboardnya jelas ini besi semua. Dan ini sangat lega sekali. Ini joknya seperti ini ya, zaman dahulu seperti ini, seperti jok-jok apa ya, tempat wisata teman-teman ya. Ini kita ke dalam ya, dalam masuk, dan ini sudah dilapisi dengan karpet nih, apa vinil gitulah. Di belakang sini dibuat empuk, tembus sampai sana. Ini ada lampu teman-teman. Oke, dan ini kacanya seperti saya bilang tadi bisa dibuka ya. Ini tuasnya di sini. Tapi saya nggak bisa buka, nanti takutnya rusak ya. Di sana soalnya ada yang kebuka tuh, saya lihat kan. Platformnya seperti ini ya. Ini juga besi teman-teman begini. Oke. Nah, ini untuk kaca yang bisa dibuka dari sini. Kalau yang atas kayaknya nggak bisa dibuka. Kalau nanya AC, tahun segitu ya nggak ada AC, dan ini pernah dipakai oleh TNI kita, TNI Udara ya kalau nggak salah, Angkatan Udara. Yang ini jok ini malah pas roda nih. Waduh, rasanya kayak apa ini? Oke, kurang lebih ini bagian dalamnya. Ini udara buat masuk ke dalam ya. Di sini juga ada, teman-teman kalau dibuat di sini ya. Ini gede banget tuh, lega banget ini. Muat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 baris 2 berarti 18. Ini juga ya kurang lebih mungkin 40-an, kurang lebih bisa lah gitu teman-teman ya. Oke, saya keluar ya teman-teman ya. Takutnya nanti ada yang masuk karena sudah ditutup sebenarnya. Caranya saya tarik dari dalam. Oke, kita keluar lagi. Dan ini saya tutup lagi, caranya sama. Oke, teman-teman, itulah reviewnya bus yang sangat langka ini yang masih dimiliki oleh PO Sumber Alam Purworejo. Kerennya masih beroperasi, walaupun ini beroperasinya daerah kota-kota atau Purworejo saja ya. Atau mungkin buat teman-teman yang pengen nyewa bus ini buat klasik-klasikan, mungkin bisa dihubungi saja dari PO Sumber Alam teman-teman. Oke, buat teman-teman yang lebih tahu silahkan di komen untuk spesifikasinya ataupun yang lainnya yang kurang saya sebutkan, silahkan ditambahkan ya. Sekian dari saya, mohon maaf segala kata atau kurangnya. Jangan lupa dibantu subscribe, like, komen, dan share video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bus legend, bus langka, bus jos pokoknya.